percaya kita tetap dalam hadirat Tuhan, semua dilindungi, walaupun kita sekarang beribadah secara online, tapi tidak ada jarak di hadirat Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita memuji kebesaran Tuhan. Bawa hati yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bahwa kami lebih dekat lagi padamu.
kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Mengalir kuasa dari tempat mahal ini, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat mahal ini, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita apakah kita mengalir kuasa dari tempat mahal ini, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami beribadah. Kami berdoa seperti yang Tuhan ajar, bahwa kami dalam surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sukul, dan ampunilah kami yang salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Mari kita sama-sama, kita bersama di rumah-rumah semua, kita muji nama Tuhan karena Tuhan hadir di rumah-rumah. Amin. Haleluya. Sebabnya dengan pujian berlakulah dia yang hati yang baru bersuka cita sekarang menyembahnya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, sebabnya dengan pujian berlakulah dia yang hati yang baru bersuka cita sekarang impiannya. Jangan hati bersyukur dan jiwa bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan akan serahkan, Tuhan hadirat Dia Tuhannya. Haleluya. Sebabnya dengan pujian
Oh, haleluya. Karena Tuhan hadir di rumah, karena jemaat Tuhan memberikan pujian yang terbaik, amin. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Mari sebentar kita akan memberikan persembahan. Nomor rekening gereja kita tempat ini sudah ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa ditransfer langsung. Mari kita akan berikan persembahan dan juga nanti Voice of Pentecost akan dibuka. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11,
yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7, Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan, sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa, tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut, yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Di hadiratmu ku bersujud menikmati kehadiranmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suaramu. Di hadiratmu ku bersujud menikmati kehadiranmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suaramu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadiratmu ku bersujud menikmati kehadiranmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suaramu. Di hadiratmu Tuhan, di hadiratmu ku bersujud menikmati kehadiranmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suaramu.
Oke, shalom semuanya. Jemaat dari GBI Harapan Indah 4 di bawah kepemimpinan Bapak Gembala Yunus. Terima kasih sudah mengundang saya untuk berbicara lagi, dan kali ini kita bertemu di online service ya. Oke, karena katanya ya di Bekasi lagi tinggi-tingginya. Oke, dan kita harus terus menjaga protokol ya, tetapi saya mengingatkan kalau kita jangan takut. Oke, jaga harus tetapi takut jangan, karena imun yang paling tinggi itu dimulai dari pikiran. Ya, justru karena pikiran imun kita bisa drop, dan juga karena pikiran imun kita bisa naik. Ya, ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oke, langsung saja. Hari ini saya diberikan waktu kurang lebih 20-30 menit, dan saya ada 5 poin yang harus saya bagikan hari ini. Judul khotbah saya hari ini adalah Yes, He Can. Ya, yaitu artinya ya, dia sanggup. Nah, seringkali di dunia sekuler ya, di dunia hari ini, di luar rohani gitu ya, seringkali kita sering mendengar kalau yes I can, yes saya bisa. Akhirnya yang terjadi, banyak orang pada saat nggak bisa dia bingung, kok kenapa saya nggak bisa, padahal memang kita sering nggak bisa. Yang hebat, yang bisa adalah Tuhan itu sendiri. Nah, kita mau belajar dari 2 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 27. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa membaca firman di rumah ya nanti gitu setelah ibadah online bersama. Tetapi hari ini saya nggak bacakan semua, tetapi saya ambil kisah ini dari 2 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 27. Kisah tentang 3 raja menyerang satu raja yang bernama Moab ya. Nah, Bapak Ibu semua ya, di sini dikatakan Raja Israel yang bernama Yoram ini mau menggempur Raja Moab ya, Raja Moab. Kenapa? Karena telah memberontak ya. Kisahnya adalah sesudah papanya meninggal ya, papanya Raja Yoram ini meninggal, yaitu Ahab. Raja Moab tidak mau memberikan upeti lagi ya, yang berupa 100.000 bulu domba dan 100.000 anak domba dan 100.000 bulu domba dari domba jantan. Waktu saya membaca ini, saya mikir, yang saya mikir bukan ada jumlahnya yang banyak ya, tapi berisik banget ya. Bayangin 100.000 anak domba yang diberikan setiap tahunnya. Ya pasti berisik banget tuh. Wah, di mana-mana 100.000 anak domba. Kenapa? Karena Raja Moab ini dikenal sebagai peternak domba. Ya, sesudah Raja Ahab meninggal dan Raja Yoram meneruskan, Raja Moab mulai tidak mau memberikan upeti ini. Apa yang terjadi? Raja Yoram marah sebagai Raja Israel ya, dan akhirnya mau menyerbu. Nah, ada 5 poin yang saya mau bagikan hari ini. Poin yang pertama adalah sinergi. Raja Yoram dikenal tetap tidak berkenan di mata Tuhan. Ya, dikenal dengan raja yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel pada saat itu berbuat dosa, Raja Yoram membiarkan. Ya, kenapa banyak hal terjadi di dalam kepemimpinan, hal-hal apabila di dalam kepemimpinan semua itu juga banyak faktor dari para pemimpin. Oke, nah Raja Yoram ini membiarkan untuk membiarkan pada saat bangsa Israel terus berbuat dosa. Tetapi dikatakan di firman Tuhan bahwa Raja Yoram, yaitu Raja Israel, tidak sejahat papanya. Ya, kenapa? Raja Yoram juga menghancurkan berhala yang dibuat papanya, yaitu Raja Ahab. Nah, poin yang pertama yang saya mau bagikan Bapak Ibu semua, ya, poin pertama yang saya mau bagikan saudara adalah, pertama adalah sinergi. Apa yang dilakukan Raja Yoram? Ya, dia mengajak Raja Yehuda. Ya, dia mengajak Raja Yehuda. Kita baca sama-sama di 2 Raja-Raja 3 ayat 7. Ia mengirim pesan ini kepada Raja Yosafat dari Yehuda, namanya Raja Yosafat. Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Sudikah Anda berperang bersama aku melawan dia? Ya, saudara, saya baca dari BIMK, ya, bahasa Indonesia masa kini. Ya, lebih untuk yang firman yang ini, untuk cerita yang ini lebih bisa dimengerti. Ya, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Sudikah Anda berperang bersama aku melawan dia? Baik, jawab Raja Yosafat. Aku dan anak buahku serta pasukan berkudaku akan ikut dengan Anda. Nah, saudara, jadi apa yang saya mau bagikan hari ini adalah Raja Israel yang bernama Yoram, dia sinergi dengan Raja Yehuda, yaitu Raja Yosafat, ya, yang berasal daripada Yehuda. Kenapa? Karena Raja Yehuda ini berkenan di mata Tuhan.
Nah, saudara, yang saya mau bagikan di poin yang pertama adalah seringkali pada saat kita menjauh dari Tuhan, kita juga menjauh dari komunitas orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, saya ada quotes, saudara, yaitu pada saat kita menjauh dari Tuhan, pada saat kita jauh dari Tuhan, justru di saat itu kita harus dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, saya mengalami dalam kehidupan saya juga ada masa-masa saya jauh dari Tuhan, tetapi saudara, seingat saya nggak pernah jauh daripada komunitas yang dekat dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan, akhirnya saya terus di dalam Tuhan. Bukan karena saya hebat, atau bukan karena saya nggak pernah kecewa dan bla 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 yang lainnya, yang juga dialami oleh orang-orang Kristen yang lainnya, juga para hamba Tuhan yang lainnya. Tetapi saya pastikan saya harus tetap berada di dalam komunitas orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Pastikan saya harus tetap terkonek dengan mentor saya, saudara. Nah, iblis menipu pada saat hari ini kita lagi jauh daripada Tuhan, atau kita lagi khawatir, kita lagi kecewa, kita lagi kepahitan gitu ya, dengan sesama anak Tuhan gitu. Justru kita menjauh daripada komunitas, salah, saudara. Jangan pernah menjauh daripada komunitas. Sekali lagi, pada saat kita jauh daripada Tuhan, kita justru harus terus mendekat kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Lanjut. Di Amsal 24 ayat 6 juga berkata, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Nah, ini menarik, saudara. Kenapa? Karena di sini katakan kalau kita mau perang harus punya rencana. Tetapi kemenangan, kalau kita mau menang, kemenangan tergantung kepada penasihat yang banyak. Siapa penasihatnya? Justru yaitu orang-orang yang lebih berpengalaman, yaitu orang-orang yang lebih dekat dengan Tuhan kalau penasihat hidup kita. Ya, saudara, di dalam hidup ini, di masa pandemi ini, saya percaya banyak sekali tantangan dalam hidup kita. Tetapi justru di masa inilah, di masa peperangan inilah. Peperangan ini bukan berbicara peperangan hari ini melawan ada tank, ada pesawat tempur. No. Banyak peperangan rohani, peperangan dalam hal keuangan, peperangan dalam hal kesehatan. Justru di saat inilah kita harus mendekat kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dengan orang-orang yang punya pengalaman, dengan orang-orang yang punya hikmat lebih daripada kita. Sekali lagi, kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Jadi setiap peperangan kita bisa menang, tapi tergantung pada penasihat yang banyak. Dan Pengkhotbah 4 ayat 12 juga berkata, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Amin. Jadi saudara, sekali lagi, kita lebih baik daripada saya. Seringkali kita sendiri bisa lebih cepat, tapi kalau kita mau lebih jauh, kita harus bersama. Banyak sekali orang yang bilang gini, gue mah ribet kerja sama dia. Ya mendingan gue sendiri lebih cepat. Ya nggak usah ngerepotin orang dan bla 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 yang lainnya. Nah, ini kita enggak sinergi namanya. Kita harus sinergi di masa-masa ini. Kekurangan saya punya banyak kekurangan. Nah, itu ada di kelebihan teman-teman saya. Ya, para suami istri, kekurangannya suami pasti biasanya ada di kelebihan istri. Oke, dan juga kelebihan istri ada di kekurangan suami. Kekurangan istri ada di kelebihan suami. Ya, jadi saling melengkapi, butuh sinergi. Oke, sekali lagi, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Oke, saudara, kita masuk poin yang kedua. Ya, poin yang kedua adalah respon. Ya, dikatakan sekali lagi saudara bisa baca lengkap dengan ayat yang tadi saya katakannya tentang kisah Raja Israel menggempur Raja Moab ini. Yang poin yang kedua adalah respon. Jadi saudara, di sini saya catat masalah yang sebenarnya adalah respon terhadap masalah itu. Jadi masalah yang sebenarnya ternyata bukan masalahnya itu, saudara, tetapi justru adalah responnya. Berapa banyak di masa pandemi ini semua kita pasti ngalamin masalah, ya pasti ada mengalami masalah keuangan, masalah keluarga, oke. Biasa yang nggak pernah ketemu suami istri lebih lama, sekarang mau nggak mau 24 jam bersama, dan yang lain-lainnya. Para ibu rumah tangga juga mau nggak mau harus mengerti teknologi. Kenapa? Karena anaknya school from home, dan bla 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 yang lainnya. Masalah kesehatan juga mungkin di kita sehat, tetapi ada orang-orang terdekat kita yang sakit, dan kita jadi parno, dan banyak hal yang lainnya. Nah, ternyata ada orang-orang justru di masa pandemi ini hidupnya lebih sehat. Kenapa? Karena dia jadi rajin olahraga.
Ada orang-orang yang justru keuangannya jadi lebih baik. Kenapa? Karena justru ada peluang-peluang yang lain di luar pekerjaan yang dia hari ini adakan sebelum pandemi. Justru di pandemi ini dia punya usaha yang baru. Ada orang-orang di masa pandemi ini justru keluarga lebih dekat. Kenapa? Karena tadinya sebelum pandemi ini sibuk di kantor, sibuk bla 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 yang lainnya. Tetapi di masa pandemi ini jadi lebih berkomunikasi satu dengan yang lain. Justru jadi lebih mengenal. Nah, saudara, jadi masalah yang sebenarnya bukan masalah, tetapi respon terhadap masalah itu. Di sini dikatakan 2 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 12 masih di kisah Raja Israel menyerang Raja Moab. Maka berangkatlah Raja Yoram bersama Raja Yehuda dan Raja Edom. Ya, mereka bertiga nih. Ya, Raja Yoram sekali lagi berkolaborasi dengan Raja Yehuda dan Raja Edom. Setelah mengadakan perjalanan selama 7 hari, mereka kehabisan air. Sehingga pasukan mereka dan hewan pengangkut barang mereka tak dapat minum. Waduh, aus banget. Celaka kita, seru Raja Yoram. Tuhan telah merencanakan untuk menyerahkan kita bertiga kepada Raja Moab. Raja Yosafat bertanya, apakah di sini tidak ada nabi yang dapat bertanya kepada Tuhan untuk kita? Salah seorang perwira dari tentara Raja Yoram menjawab, ada Elisa anak Safat. Dia dahulu pembantu Elia. Benar, Tuhan memang berbicara melalui dia, kata Raja Yosafat. Maka pergilah ketiga raja itu kepada Elisa. Nah saudara, pada saat ada mengalami masalah, yaitu kehabisan air, apa respon daripada Raja Israel, yaitu Raja Yoram? Celaka kita, mati gue. Ya, Tuhan telah berencanakan untuk menyerahkan kita bertiga kepada Raja Moab. Responnya negatif. Mati deh gue. Berapa banyak kita dalam masa pandemi ini ada masalah apapun ya, baru masalah kita sering melihat berita, wah lagi tinggi bla bla bla, kita harus bilang mampus deh gue deh, usaha gue makin hancur deh, aduh makin lama deh susah deh nih negara deh, aduh nanti makin lama deh masuk sekolah enak gue deh, aduh segala macam hal-hal yang negatif kita ucapkan. Aduh mati deh gue deh, aduh capek deh, aduh resek deh, aduh penanganannya dan segala macam lainnya. Masalahnya sama, tetapi Raja Yosafat mempunyai respon yang berbeda. Apa yang dikatakan? Apakah di sini nggak ada nabi yang dapat bertanya kepada Tuhan untuk kita? Dia responnya adalah yaitu apa? Mencari pesan Tuhan. Ya, masalah yang sama kekurangan air, tetapi Raja Yoram langsung celaka kita. Kita mati deh. Tuhan mau menyerahkan kita kepada Raja Moab, tapi Raja Yosafat yang dari Yehuda, dia mempunyai respon yang berbeda. Dia langsung mencari apa nih pesan Tuhan terhadap masalah ini. Saudara, setiap masalah yang diizinkan terjadi selalu ada pesan Tuhan di dalam masalah itu. Segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan. Oke, jadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apabila Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, itu pasti ada pesan Tuhan supaya kehidupan kita ke depan menjadi baik, menjadi lebih baik menurut Tuhan, bukan menurut kita. Yaitu apa yang baik menurut Tuhan, yaitu karakter kita. Nah, saudara, kita di sini belajar dari setiap masalah yang diizinkan dalam hidup kita. Jangan mau rugi. Kalau kita merasa rugi atau enggak, kalau kita merasa kondisi yang ada atau masalah yang ada itu menyakiti kita, jangan rugi 2 kali. Pasti ada pesan Tuhannya, dapatkan itu. Selalu ada pesan Tuhan dari setiap masalah yang diizinkan. Seringkali kita buang waktu, seringkali kita menghabiskan waktu di mana? Ngebahas masalahnya dan nggak pernah habis. Makin bahas masalahnya, makin kesel kita. Makin bahas kondisinya, makin kesel kita. Makin kita, contoh kita lagi konflik dengan istri atau suami, kalau nggak orang tua atau anak atau nggak siapapun, saudara. Siapapun ya, kalau kita lagi kesel pada situasi atau nggak pribadi, makin kita mikirin orangnya makin kesel kita. Lebih baik kita pikirin pesan Tuhannya. Pesan Tuhan yang mana? Yang mendatangkan kebaikan. Ingat, Tuhan adalah kasih. Ya, segala sesuatu yang dari Tuhan itu pasti baik adanya. Maka kita bisa GR atau nggak kita bisa senyum-senyum sendiri. Karena selalu ada pesan Tuhan dari setiap masalah yang diizinkan. Come on saudara, ayo semangat. Ya, berhenti fokus kepada masalah, berhenti bahkan fokus kepada pandeminya. Ya, fokus tapi kita hari ini perbanyak tingkatkan imun tubuh aja dengan cara apa? Dengan cara jaga pikiran, hati yang gembira adalah obat, dengan cara berolahraga, minum suplemen yang berguna, jaga makan, jaga tidur, ya lebih sehat,
bentengi diri dengan kondisi dengan COVID yang ada. Ya, dan hari ini kita tetap jaga protokol. Udah gitu aja. Ya, jadi jangan fokus pada masalahnya, fokus kepada pesan Tuhannya. Apa yang saya dapat kepada gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di dunia dalam masa pandemi ini? Ya, saya dapat pesan Tuhannya adalah di saat ini gereja-gereja mau nggak mau harus bersatu, satu tubuh. Ya, gereja yang ini punya kelebihan apa, gereja yang itu punya kelebihan apa. Kalau kita bicara online sekarang, setiap orang bisa menikmati online dari berbagai macam gereja. Ya, kita saling melengkapi aja. Ya, saling memotivasi, saling menginspirasi satu dengan yang lain. Siapa yang untung? Ya, nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. So, selanjutnya poin yang ketiga yaitu puji dan sembah Tuhan. Nah, saudara, pada saat hari ini Elisa diminta bantuan, ya, Elisa diminta bantuan. Ingat ya, saudara, Elisa ini diminta bantuan karena Raja Yehuda, bukan karena Raja Israel. Ya, jadi bersyukur sekali Raja Israel mengajak Raja Yehuda. Maka ini penting banget ya untuk pada saat kita hari ini jauh daripada Tuhan, lebih untung kita dekat dengan orang yang dekat sama Tuhan. Jadi Nabi Elisa mau merespon karena ada Raja Yehuda. Dia bilang ini kalau bukan karena Raja Yehuda, dia nggak mau bantu. Ya, keren ya. Dia nggak mau menyampaikan pesan Tuhan. Oke, dan apa yang hari ini Elisa minta pada saat diminta bantuan menyampaikan pesan Tuhan? Elisa minta tolong bawa pemain kecapi. Saya mau memuji dan menyembah Tuhan. Jadi poin yang ketiga adalah puji dan sembah Tuhan. Setiap ada kondisi-kondisi yang hari ini kita bingung, apa yang kita harus lakukan? Firman Tuhan bilang apa? Tenanglah supaya engkau bisa berdoa. Apa maksudnya berdoa? Mendapatkan pesan Tuhan. Gimana supaya dapatkan pesan Tuhan? Kita harus tenang. Bagaimana supaya kita tenang? Puji dan sembah Tuhan. Saya sering mengalami kondisi-kondisi yang dalam hidup saya yang banyak masalah. Apa yang saya lakukan? Puji dan sembah Tuhan. Bukan berarti masalahnya selesai, tetapi ada damai sejahtera. Ingat, damai sejahtera yang melampaui segala akal, melebihi lebih nikmat daripada masalah yang selesai. Ya, 2 Raja-Raja 3 ayat 15 dikatakan, sekarang bawalah kemari seorang pemain kecapi. Sementara orang itu memainkan kecapi, Elisa dikuasai oleh roh Tuhan. Ya, seringkali kita dikuasai oleh kekhawatiran, bukan oleh roh Tuhan. Ya, memuji dan menyembah Tuhan memaksa kita. Memuji dan menyembah Tuhan membuat kita dikuasai oleh roh Tuhan. Berapa banyak yang hari ini pada saat kita hari ini mengalami masalah, kita dikuasai oleh kekhawatiran kita, kekecewaan kita. Apa yang terjadi? Kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang Tuhan mau. Tetapi Elisa memuji dan menyembah Tuhan. Ya, selanjutnya yang keempat adalah percaya. Bukti kita percaya adalah taat. 2 Raja-Raja 3 ayat 16-17. Sehingga ia berkata, inilah yang dikatakan Tuhan. Buatlah parit-parit di wadi ini, sekalipun kalian tidak melihat hujan turun atau angin bertiup, namun air akan berlimpah-limpah di wadi ini. Kalian dengan ternak dan hewan pengikut dan barangmu akan mendapat air yang cukup untuk diminum sepuas-puasnya. Ya, luar biasa sekali. Jadi pada saat hari apa yang diminta Elisa bukan yang ngangkat senjata, tapi apa? Gali parit. Luar biasa nggak? Suruh gali parit. Gimana caranya? Orang lagi kemarau, nggak mungkin ada hujan, tetapi gali parit. Itu yang diminta oleh Elisa. Ya, dan akhirnya mereka taat. Ya, pasukan Raja Yehuda, Raja Israel dan Raja Moab taat. Gali parit. Udah keren-keren pakai baju tentara, udah keren-keren pakai segala macam perlengkapan, suruh gali parit. Nah, seringkali apa yang diminta Tuhan itu tidak sesuai dengan pikiran kita, dengan pengalaman kita, dengan kepintaran kita. Tetapi Tuhan, bukti kita percaya adalah taat. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali kita gagal justru karena pengalaman kita. Pengalaman nggak salah, kepintaran nggak salah. Yang salah adalah apabila kita mengandalkan pengalaman di atas pesan Tuhan. Amin. So hari ini ayo kita taat. Bukti kita percaya adalah kita taat. Poin yang terakhir yaitu dia sanggup. Nah, ini luar biasa. 2 Raja-Raja 3 ayat 18. Lalu kata Elisa selanjutnya, tetapi itu hanya perkara kecil bagi Tuhan. Ia akan memberikan juga kemenangan kepadamu atas orang Moab. Haleluya. Jadi gara-gara parit itu digali dan akhirnya air mengalir di situ. Bukan hanya hausnya hilang, pasukannya dan para binatangnya ada. Tetapi ternyata air itu mengalir di wilayah Raja Moab dan dipikir itu adalah darah. Ya, kenapa ada pantulan sinar matahari? Saudara bisa baca di firman-Nya dan disangka darah.
Ya, kenapa ada lumpur-lumpur itu kelihatan seperti merah-merah dan darah. Dipikir Raja Moab dan pasukannya. Apa yang terjadi? Raja Moab menyerbu, samperin ke wilayah mereka, dan karena samperin wilayah mereka, Raja Israel, Raja Moab, Raja Yehuda dan Raja Israel, Raja Yehuda, dan Raja Edom, dan pasukannya langsung menyerbu Raja Moab dan mereka menang. Luar biasa. Jadi pada saat hari ini kita taat kepada Tuhan, bukan hanya yang masalah kita yang awal yang selesai, tetapi masalah kita yang utama bisa selesai. Amin, saudara. So dikatakan di sini 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Makasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau taat kepadamu karena kami percaya Engkau sanggup Tuhan, bukan kami Tuhan. Kami mau sinergi, bekerja sama dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kami mau mempunyai respon yang baik, bukan takut tetapi mengenakan Engkau. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan, kami mau taat Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau yang sanggup, bukan kami yang sanggup. Haleluya, amin. God bless you. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan juga pujian penyembahan yang sudah dikenalkan. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang terkasih, ada sedikit pengumuman yang ingin disampaikan. Seperti biasa, di layar kaca Bapak Ibu saudara sekalian ada nomor rekening gereja kita di tempat ini untuk yang ingin memberi perpuluhan, mau diakonia maupun pembangunan, bisa mentransfer yang langsung di rekening yang sudah tertera. Dan juga untuk Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan pelayanan di tempat ini juga nomor teleponnya sudah ada di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Dan berikutnya seperti biasa sosial media gereja kita jangan lupa di like, di share, di follow, tentunya juga dibagikan hal-hal yang sudah memberkati Bapak Ibu saudara sekalian untuk teman-teman semua. Haleluya. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita. Dan puji.
kasih Tuhan Yesus yang baik, kiranya berkat-Mu Tuhan terus tercurah ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik, yang kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami Bekasi, Medan Satria yang sekarang dalam zona merah ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan yang terus menjaga ya Bapa. Kami yakin percaya Tuhan penurunan daripada COVID-19 akan terjadi di tempat ini Tuhan Yesus, di daerah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan agar kami bisa kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan terus menjaga kami semua. Kita akan menerima doa berkat dari kami. Puji Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada, terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di surga, di dalam kasih anak tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan perlindungan dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.